Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi. Masya Allah, luar biasa. Baik, ibu sekalian, alhamdulillah bersyukur pagi hari ini saya diberikan amanah Mbak Chandra untuk sowan silaturahim di majelis taklim ini. Masya Allah, luar biasa. Ini udah kayak vibes-nya itu udah kayak taman kawak-kawak nggak sih teh? Gitu ya, udah kayak taman kawak-kawak gitu ya. Ini uti-uti pakai meja, Masya Allah. Luar biasa. Kemajuannya Masya Allah, udah luar biasa betul gitu ya. Pagi ini saya diminta Mbak Chandra untuk sama-sama belajar satu tema tentang bagaimana meneladani para ibunda, para ulama gitu ya. Kalau kemudian saya boleh memberikan penegasan gitu ya, maka temanya mungkin bunda para pengubah dunia, gitu. Bunda-bunda para pengubah dunia gitu. Yang harapannya kita semua setelah nanti kita bisa sama-sama belajar, harapannya kita bisa meneladani, mengambil sebanyak ibroh dari perjuangan pengorbanan para ibunda ulama-ulama terdahulu itu. Nah, ini kalau nanti kita bahas semua di satu satu pertemuan, kayaknya kita nanti dari pagi sampai maghrib nggak selesai, gitu kan? Jadi saya hanya akan mengambil tiga sosok yang luar biasa yang semoga bisa kita ambil sebanyak ibroh dari sana, gitu. Ibu-ibu dan uti-uti sekalian, Masya Allah, ini yang uti-uti tetap semangat gitu ya. Nelly, nenek lincah, di sini mungkin juga ada yang Lolita, lolos 50 tahun. Ada saya yang jelita, jelang 50 tahun. Ada yang Luna Maya gitu ya. Ya, semoga semuanya tetap bersemangat gitu ya. Yang uti-uti semoga juga bersemangat, sama-sama belajar. Saya sudah nggak punya anak kecil loh, kan bisa untuk cucunya gitu ya, untuk cucu-cucunya. Karena biasanya di sebuah keluarga itu seperti dulu yang pernah saya sampaikan, biasanya ketika orang tua itu punya sistem, punya gaya parenting, gaya mendidik, mengasuh, biasanya kadang ketika ada orang tua itu misalnya ikut campur tangan dan tidak jarang kemudian ikut rodong bubrah gitu. Contoh misalnya ketika dalam tanda kutip bubrah dalam tanda kutip karena mungkin naluri nenek, naluri kakek itu kan cintanya besar, kasih sayangnya besar, sehingga yang ada hanya rasa kasih sayang dan kasih sayang berlimpah-limpah gitu. Jadi kalau kata suami saya, kakek nenek itu memang tidak tepat dititipi cucu untuk mendidik, karena tugasnya hanya bermain-main, bersenang-senang dengan cucu. Jadi kalau misalnya orang tuanya, contoh misalnya simbok saya sendiri gitu ya, misalnya saya tegas nggak boleh makan permen gitu, nanti diem-diem pagi-pagi di saat saya sedang rempong-rempongnya, si kecil digendong ke warung kon milih tuku permen, sehingga di saat yang lain teman-temannya giginya baru tumbuh, anak saya giginya sudah habis, metik nggak ada gigi gitu. Itu satu contoh gitu. Makanya kemudian kita tidak ada kata terlambat, tidak ada batasan usia untuk kemudian kita sama-sama terus belajar bagaimana untuk bersama-sama melahirkan generasi-generasi terbaik gitu. Bukankah nanti para cucu-cucu juga para eyang-eyang juga akan mendapatkan aliran pahala jariahnya ketika punya keturunan, anak, cucu, cicit dan seterusnya yang kemudian menjadi orang-orang yang solih. Yang kata
para ulama, pahala jariahnya itu akan terus mengalir, gitu ya, terus mengalir, dan disitulah maha rahman rahimnya Allah gitu. Jadi kalau pahalanya anak keturunan kita melakukan amal solih, itu pahalanya akan terus mengalir gitu. Bahkan ketika orang tua, kakek neneknya sudah di alam kubur, kemudian anak cucunya melakukan kebaikan, maka akan langsung dikirimkan dan langsung ditampakkan. Jadi misalnya saya nanti sudah meninggal, kemudian anak keturunan saya melakukan amal solih di dunia, maka pahalanya itu akan langsung ditampakkan di alam kubur. Makanya para sahabat dulu ketika bersama Rasulullah itu berhenti di sebuah pemakaman. Lihatlah, salah satu penghuni kubur itu sedang dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? Karena anaknya solih, gitu. Jadi langsung dapat aliran pahalanya. Dan disitulah rahman rahimnya Allah. Itu kan kalau pahala, anak yang melakukan kebaikan kan pahalanya alir ya. Terus gimana kalau anaknya melakukan kemaksiatan? Apakah dosanya juga akan dosa jariah ngalir juga gitu ya? Ketika orang tuanya sudah mendidik anak keturunannya dengan baik, menyiapkan anak-anaknya untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk cucu-cucunya, maka ketika qadarullah kok ada salah satu keturunan yang nyimpang jalan atau mungkin tidak solih, maka dosanya itu tidak otomatis mengalir ke kakek, nenek atau orang tua. Itu betapa rahman rahimnya Allah, maha pengasih penyayangnya Allah. Kalau Allah, kita bicara adil ya, bicara adil kan nek pahala yo ngalir, nek dosa yo ngalir. Itu kalau kita mau bicara tentang adil ya. Tapi disitulah maha rahman rahimnya Allah, sehingga ketika kita anak cucu kita melakukan kebaikan, maka pahalanya akan mengalir. Kemudian ketika kita sudah mendidik, menyiapkan anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang solih, kok qadarullah ada yang neko-neko dalam tanda kutip, ada yang unik, maka dosanya tidak akan menjadi dosa jariah. Begitu. Itu nggih. Termasuk kita semua ini kan anak, bahkan cucu dari orang tua dan nenek kita. Semuanya punya orang tua tuh, Bu. Nggak ada tuh di sini yang lahirnya di-download. Nggak ada ya. Otomatis kita ini adalah sebagai seorang anak dan kita juga ada seorang cucu. Makanya kita juga harus sama melakukan amal-amal solih. Yang harapannya ketika ibu-ibu datang ke sini, ketika ibu-ibu datang ke majelis taklim, ke majelis ilmu, melakukan setiap amal kebaikan, setiap langkah kaki ibu-ibu sekalian, pahalanya akan mengalir untuk orang tua kita, mengalir untuk kakek nenek kita. Gitu. Itu ya, Bu ya. Kemudian bagaimana kita mengambil ibroh dari kisah para ulama terdahulu. Sebentar, ini tuh kok HP saya itu kalau membuka PPT itu agak-agak riweh. Untukmu yang mendambakan diri sebagai madrasah, yang meluluskan para tokoh umat sebagai alumninya, ini adalah kita semua ya, ibu-ibu sekalian. Kita ini adalah para ibu, para muslimah yang mendambakan diri kita, mengikhtiarkan diri kita menjadi madrasah, menjadi sekolah yang meluluskan para tokoh umat sebagai alumninya. Jadi kita ini adalah sekolah yang nanti akan melahirkan tokoh-tokoh umat sebagai alumninya. Jadi nanti di masa depan dari rahim kita, dari pangkuan kita akan lahir tokoh-tokoh umat. Gitu ya.
Kemudian untukmu yang meniti karir sebagai pendidik para pahlawan, gitu. Meniti karir, bayangkan Bu, disebut dengan meniti karir. Jadi tidak ada alasan untuk kita minder sebagai ibu rumah tangga. Kan ada ya, kerjaannya Mbak, apa Mbak? Ibu rumah tangga, kayak malu-malu gitu loh. Padahal ibu rumah tangga itu adalah karir tertinggi. Itu di Jepang Ibu sekalian, di Jepang ibu rumah tangga itu karir yang sangat prestis. Gitu. Karir yang sangat prestis sebagai ibu rumah tangga. Gitu. Nah, kita loh. Misalnya Mbak Chandra ini sudah S2 ya, Mbak. Beliau memilih untuk menjadi pendidik di rumah. Bukan luar biasa. Orang mungkin kalau di luar sana tidak sefrekuensi dengan kita. Wong S2 kok berdeng omah. Itu enggak Mbak Chandra? Eman-eman. SMA aja ditaruh Nusantara nggak sih Mbak? Tuh. Kenapa hanya di rumah? Kenapa menguplek pawon ngurusi anak? Karena Mbak Chandra tahu meniti karir sebagai ibu rumah tangga, pendidik para pahlawan itu adalah karir yang tertinggi. Itu. Pun sama dengan saya yang sekarang sudah alhamdulillah Allah sudah memberikan hidayah ke saya, resign dari pekerjaan dan memilih di rumah gitu ya. Kemarin ketika saya ditawari sama temen gitu ya untuk bekerja ngantor lagi gitu, kata suami saya kurang gawean. Karena suaminya kurang gawean. Kurang gawean karena ngurusi gawean mendidik anak itu gaweannya oke banget kok golek gawean gitu. Karena mendidik, menyiapkan generasi itu sudah luar biasa, pekerjaan yang luar biasa. Kok IJR gawean? Kecuali mereka-mereka yang dalam kondisi yang memang harus bekerja karena sebagai single parent. Itu beda, lain cerita. Mereka adalah para pahlawan. Nanti ada ceritanya di sini. Yang memang tidak ada pilihan. Semua para wanita pasti semua perempuan yang ditanya mesti ya pengen neng omah fokus ngurusi anak, bener nggak? Gitu. Hanya kondisi keadaan yang mungkin memaksa untuk kemudian bekerja. Tetapi ketika ada pilihan, nek orang kerja ki ya ora apa-apa. Ije iso mlaku, ije iso cukup, maka pilihlah untuk meniti karir sebagai ibu pendidik di rumah. Gitu ya. Untukmu yang meniti karir sebagai pendidik para pahlawan. Jadi anak-anak kita di masa depan itu adalah para pahlawan. Jadi jangan dikerdilkan dengan memanggil anak-anak kita dengan panggilan-panggilan yang mengkerdilkan. Contoh misalnya dijenengke apik-apik, diakekoi, diceluk pego. Ada nggak Bu? Ada, gitu. Dijenengke apik-apik, diakekoi, milih wedhus loro, ngundang pengajian, diceluke apa Bu? Nah, itu masih bagus kalau Senin Rebo, tapi kalau dipanggilnya itu dengan panggilan-panggilan yang kemudian membuat anak itu secara ini terbranding, dicap dalam dirinya, kayak tadi misalnya pego, nek pego tenan piye jalmu, gitu. Petruk, nah kan ada ya, panggilan karaman petruk itu kan ada ya, Ti ya, nah gitu. Kok iman-iman banget loh Ti, padahal ucapan seorang ibu itu adalah doa. Maka tanamkan dalam diri kita bahwa anakku, cucuku di masa depan itu adalah para pahlawan. Para pahlawan. Maka saya punya cucu, yuk diwangi tenan nih. Diwangi tenan, dibantu anak kita yang sudah punya anak, berarti kita cucu kita ya, untuk tadi mewujudkan impiannya sebagai pahlawan. Gitu. Kemudian para mentor. Kita semua ini ibu-ibu ini adalah para mentor. Mentor para panglima. Bayangkan Bu, disebutnya untukmu yang meniti karir sebagai mentor para panglima. Bayangkan. Jadi orang ecek-ecek loh Bu. Tidak hanya ecek-ecek, tidak disebut sebagai mentor para kroco, bukan. Tapi mentor
para panglima. Mentor itu apa? Yang membedakan mentor dengan coach, kalau di ilmu percoachan itu bukan coach hutahe ya. Mentor itu dia punya skill yang sama dengan orang yang dimentori. Gitu. Jadi misalnya saya expert di bidang akuntansi, maka yang saya mentori ini juga di bidang akuntansi. Gitu. Kalau coach itu tidak harus bidang saya sama dengan orang yang saya dampingi. Nah, kita ini para panglima, para mentor para panglima ini, kita ini sudah perempuan itu diambil dari kata apa, Bu? Empu. Pirsa ya? Jamu itu, kunir, terus apa meneh? Jahe. Itu kan nek sing entuk empune. Itu nek contoh saya kunir. Orang sakit diare berhari-hari diparutke kunir nggon empu, itu sudah ngalahke obat-obat di luar sana. Gitu. Itu digayane empu. Maka kemudian disebut sebagai perempuan. Diambil dari kata empu. Gitu. Jadi uti-uti Ibu Santi bukan orang biasa. Maksudnya orang yang gondok gitu ya. Bukan. Ini orang-orang yang luar biasa yang sudah diamanai oleh Allah untuk tadi menjadi mentor para pahlawan, menjadi mentor para panglima. Kemudian pencetak para imam agama dan ulama. Gitu. Sering kita melihat di medsos, kita boleh lahir bukan dari keturunan ulama. Kita kan gak iso milih tadi. Aku pengen lahir jadi anaknya Pak Ma'ruf Amin, kan gak iso. Iya betul. Oh biar rasa milih, gitu kan? Saya pengen lahir dari keturunannya sebab tokoh agama Pak Amin, Gus Dur, gak iso juga. Kita tidak bisa memilih lahir dari keturunan siapa. Kalau kita tidak lahir dari keturunan ulama, maka pastikan ikhtiarkan dengan ikhtiar yang terbaik. Ulama akan lahir dari keturunan kita. Itu. Karena kita bisa memilih. Gitu Bu. Kita bisa mengikhtiarkan untuk melahirkan ulama-ulama di masa depan dari anak-anak kita, dari cucu-cucu kita. Gitu. Makanya ini butuh apa ya Tia, Ibu sekalian, butuh effort gitu ya. Butuh usaha. Gitu. Makanya kemudian alhamdulillah di sini ada majelis taklim yang luar biasa yang istiqomah membersamai Ibu sekalian untuk bisa mengupgrade dan mengupdate ilmu. Gitu. Kisah pertama adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini saya dari dulu sebelum saya menikah itu sangat mengagumi sosok Ummu Sulaim. Diceritakan dalam sejarah, Ummu Sulaim ini adalah perempuan yang paling mulia, yang maharnya tidak ada tandingnya. Maharnya apa Bu? Keislaman calon suaminya. Gitu. Jadi dulu itu Ummu Sulaim itu dilamar orang kaya, ganteng, berwibawa dan sebagainya. Pokoknya kalau orang Jawa mikirnya bobot, bibit, bebet untuk kabeh. Gitu. Tapi dia belum menjadi seorang muslim, gitu. Kemudian Ummu Sulaim itu mengatakan, aku janjane iki ora layak nolak panjenengan, gitu. Ora layak nolak panjenengan. Tapi sayangnya ming siji, panjenengan iki urung dadi muslim. Maka kalau kamu benar-benar mau menikahiku, jadikan Islammu itu adalah sebagai mahar. Saiki anak-anak zaman saiki Bu rela menukarkan agamanya demi cinta. Karena betul itu banyak. Gitu. Atau kalau enggak, mahar itu justru menjadi sesuatu yang prestis. Wah, mahare kayak apa kayak Bu? Mobil Alphard yang kemarin sering berseliweran itu ya. Mobilnya Alphard macam-macam, ternyata itu mobil bermasalah setelah sekian lama itu, walah ternyata itu kan seperti itu.
Ini maharnya luar biasa. Berarti kan dari awal memang sudah kelihatan ya, kelihatan kualitas kelasnya Ummu Sulaim itu, kualitas atau kelas ibu yang seperti apa. Kalau orang Jawa bilang udu ibu sing bieh-bieh, bukan ibu yang sembarang ibu, tapi ibu yang memang berkelas. Maharnya saja tiada tandingnya keislaman calon suami. Gitu. Ummu Sulaim ini punya anak namanya Anas bin Malik. Nah, ibu-ibu sekalian, ada satu pola asuh dari Ummu Sulaim ini yang mungkin bisa kita contoh di zaman ini, tetapi dengan konteks yang berbeda, karena zaman sekarang kan sudah nggak ada Rasulullah ya. Kita nggak ada Rasulullah. Dulu ketika Anas bin Malik ini usianya baru 8 tahun, Anas bin Malik ini diajak untuk bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Ummu Sulaim itu berkata, wahai Rasulullah, semua orang Ansor, laki-laki maupun perempuan telah memberikan hadiah kepadamu. Sedangkan aku tidak memiliki apapun untuk aku persembahkan kepadamu, kecuali anak kandungku ini. Umurnya berapa tadi, Bu? 8 tahun. Jika engkau berkenan, ambillah ia menjadi pembantumu, biarkan ia melayani dan berkhidmat untukmu. Bayangkan, Bu, ini ibu yang visioner. Nek dipikir, anaknya kok kon dadi babu. Bener gak? Nek dipikir secara sekilas, anaknya kok didadekke babu, didadekke pembantu. Menjadikan anaknya sebagai pembantu, sebagai khodimat, sebagai apa Bu, pesuruh, kok itu dijadikan sebagai hadiah untuk Rasulullah, persembahan untuk Rasulullah. Tapi mari kita lihat hikmah di balik itu, gitu ya. Kemudian oleh Rasulullah diambillah sebagai pembantu Rasulullah yang melayani Rasulullah setiap hari. Sehingga otomatis apa, Bu? Otomatis Anas bin Malik ini karena 24 jam bersama Rasulullah, maka Anas bin Malik ini mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang diasuh langsung oleh Rasulullah. Yang tidak semua orang bisa berkesempatan seperti Anas bin Malik. Gitu. Coba bayangkan, Bu, kalau anak kita, contoh misalnya, anak kita diasuh oleh kiai langsung, gitu. Setiap hari tinggal hidup di rumahnya kiai, otomatis kan dia akan mendapatkan tarbiyah, mendapatkan pengasuhan pendidikan langsung dari kiai yang solih, benar nggak? Apalagi ini Rasulullah sendiri. Rasulullah sendiri yang mengasuh, mendidik. Gitu. Alangkah luar biasanya ya, betapa visionernya seorang ibu bernama Ummu Sulaim tadi. Gitu. Sehingga karena sejak 8 tahun Anas bin Malik ini sudah ikut bersama Rasulullah, melayani Rasulullah dari pagi sampai Rasulullah sare gitu ya. Sehingga Anas bin Malik ini masuk ke dalam 7 sahabat kecil. Kenapa disebut 7 sahabat kecil? Jadi hadis yang sampai kepada kita saat ini 70%-nya ini diriwayatkan oleh 7 sahabat kecil. Kenapa disebut sahabat kecil? Karena ketika Rasulullah wafat, 7 orang ini masih di usia belia, masih usia belasan, masih sangat muda, begitu. Nah, Anas bin Malik ini selama 10 tahun tinggal bersama Rasulullah, setiap hari 24 jam bersama Rasulullah, sehingga banyak hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sehingga urutan paling banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis itu Anas bin Malik di posisi ketiga. Yang pertama itu kan siapa? Abu Hurairah. Yang kedua Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Gitu. Yang ketiga
Anas bin Malik. Nanti di bawahnya ada Aisyah radhiyallahu anha. Gitu. Jadi hikmahnya udah kelihatan ya Bu. Setiap hari mendapatkan pengasuhan dari Rasulullah sampai kemudian bisa menjadi rujukan para sahabat yang lain, para tabiin, pengikut para sahabat. Ketika terjadi masalah, ada masalah, nanyanya ke Anas bin Malik. Dulu kalau seperti ini Rasulullah gimana? Dulu kalau kayak gini Rasulullah gimana cara menghadapinya? Jadi rujukan. Karena setiap hari tinggal bersama Rasulullah. Nah, kemudian kalau kita di zaman ini, konteks kita di zaman ini, kan kita sudah nggak ketemu Rasulullah ya Bu. Maka konteks zaman ini adalah kalau saya membahasakannya, titipkan anak-anak kita itu pada orang-orang solih. Gitu. Karena mendidik anak itu kan butuh ilmu, gimana Bu? Butuh ilmu yang banyak gitu kan. Maka titipkanlah anak-anak kita itu pada orang-orang solih. Kalau di konteks sekarang mungkin bisa kita titipkan di pondok pesantren. Sama rasanya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik itu kan berpisah dengan anaknya, toh? Tidak serumah karena Anas bin Malik harus bersama Rasulullah 24 jam. Sama ketika anak kita mondok, kita pun juga tidak bisa full, jarang-jarang ketemunya, gitu kan? Jarang-jarang ketemunya. Maka salah satu ibrohnya mungkin di situ, gitu ya. Di konteks kekinian kita bisa menitipkan anak-anak solih kita itu kepada orang-orang, anak-anak kita itu pada orang-orang yang solih, bisa di pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolah yang banyak mengajarkan agama Allah gitu. Kemudian berikutnya peran Ummu Sulaim dalam menanamkan adab kepada Anas bin Malik saat mendapat amanah dari Rasulullah. Gitu. Jadi dulu ceritanya karena masih kecil ya, 8 tahun itu kan ijek cilik ya Ti ya, ijek cilik gitu, ijek bocah yang kadang sering lupa, sering lalai gitu. Suatu ketika Rasulullah itu berbisik-bisik ke Anas agar menyampaikan pesannya ini kepada istri Rasulullah. Tapi dipeseni, Anas tapi aja kondo-kondo liyane ya, jangan sampai orang lain tahu ya. Gitu. Nah, benar ini, Anas ini pergi karena masih kecil, masih suka lalai. Neng jalan ketemu kancane, dolanan lali yang dipeseni sama Rasulullah. Sampai kemudian lama gitu ya, Rasulullah kemudian nyamperin, Anas, tadi kan tak suruh ini nyampein pesen ke istriku gitu kan. Oh ya Rasulullah, maaf lupa gitu. Akhirnya mau ke rumahnya, mampir nang mbok nih ke rumahnya Ummu Sulaim gitu. Di situ ditanya sama Ummu Sulaim, wahai anakku, wahai Anas, kamu mau kemana? Aku diperintahkan Rasulullah untuk menyampaikan pesan kepada istrinya. Nah ibu zaman dulu itu ternyata ya ora beda karo saiki, kepo gitu, kepo jika apa gitu kan. Temennya bisik-bisik soyalan itu saya valid gitu kan. Bukan apa, gitu kan. Kata Anas apa Bu? Kata Rasulullah, pesan Rasulullah, aku tidak boleh menceritakan amanah ini kepada siapapun, termasuk engkau ibuku. Ibu ini tekan meleh mboten. Nek ibu zaman saya ini mesti tekan meneh. Iya. Oh ya. Kowe karo ibu barang kok ora percaya kowe. Aku janji wis yakin aku ora cerita karo sapa-sapa. Gitu kan? Doyak toh. Nek kita zaman sekarang mungkin begitu ya. Alah Sidik, yakin bunda ora cerita karo sapa-sapa. Rasulullah mau apa? Kon ngopo gitu ya Ti ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Kalau Rasulullah memerintahkanmu untuk menjaga amanahnya, maka jagalah amanah Rasulullah. Tuh kan?
itu menanamkan adab bagaimana menjaga amanah. Sampai kemudian ketika Anas bin Malik di usia 90 tahun, Anas bin Malik itu cerita ke murid-muridnya, saya dulu itu pernah diutus oleh Rasulullah karena aku masih kecil, aku lalai, aku lali nek dikongkon. Sampai kemudian aku mampir ke rumah ibuku, aku ditanya sama ibuku takon, itu cerita sama muridnya gitu. Aku ditakoni ibuku, aku ora jawab karena Rasulullah memerintahkan aku untuk menjaga cerita itu menjadi hal yang rahasia. Sampai usia 90 tahun, muridnya itu orang yang tanya. Muridnya itu ada yang tanya. Karena Rasulullah sudah nggak ada, ditanya toh. Rasulullah sudah wafat. Kan Rasulullah sudah wafat. Ada murid yang nanya, guruku, sebenarnya waktu itu Rasulullah menyuruh apa? Kalau mungkin nek wis meninggalkan diceritake janjane ya ora apa-apa nek zaman saiki gitu ya. Tetapi apa jawaban Anas? Ibuku saja ora tak kandhani apa meneh kowe. Gitu. Betapa teguhnya memegang amanah. Dan itu diajarkan langsung oleh ibunya. Itu. Bahkan itu anak-anak ya. Anak-anak itu kan gampang dikorek-korek enggak sih, Bu? Dengan sifat kepolosannya itu kan kadang orang itu suka mengorek-ngorek ibumu kan, bapakmu sok gelut karo ibumu kan, kadang suka begitu ya. Nah, gitu. Jadi ini keteladanan seorang ibu yang menanamkan adab bagaimana menjaga amanah kepada anaknya. Gitu. Kemudian Ummu Sulaim ini menjadi pintu keberkahan doa Rasulullah. Jadi tidak ada sahabat Rasulullah yang paling sering dikunjungi rumahnya kecuali rumahnya Ummu Sulaim. Karena di situ ada Anas. Karena ada pembantu kecilnya tadi tuh Bu, sehingga sering dihampiri, sering dolan. Kan kita kan kalau kita itu berkenan dengan seseorang kan kita sering dolan, sering nyamperin gitu nggak Bu? Gitu. Jadi tidak ada sahabat Rasulullah yang paling sering dikunjungi kecuali rumahnya Ummu Sulaim dan Abu Thalhah. Suaminya kan Abu Thalhah ya. Gitu. Jadi begitu. Suatu ketika Rasulullah datang ke rumahnya Ummu Sulaim dan Abu Thalhah. Kemudian Ummu Sulaim itu bilang begini ke Rasulullah, "Wahai Rasulullah, doakanlah pembantu kecilmu ini. Ya Allah, ya Rasulullah, doakanlah pembantu kecilmu ini." Berarti siapa? Kan mendoakan siapa? Anas, gitu kan? Kemudian Rasulullah berdoa, "Ya Allah, berikanlah rizki padanya berupa harta dan anak, serta berkahilah untuknya." Bayangkan. Dan Allah mengabulkan doa Rasulullah. Anas menjadi orang terkaya di kalangan kaum Ansor. Dia juga menjadi sahabat yang paling banyak keturunannya. Sampai cucunya itu jumlahnya 100. Kemudian ia juga diberkahi dengan umur yang panjang. Dalam satu buku disebutkan umurnya itu sampai 1 abad lebih 3 tahun. Berarti 103 tahun. Coba kalau ibunya Anas kuwi ora njaluk donga ke Rasulullah, akan lain cerita gitu tadi. Hikmahnya apa? Kalau kita bertemu dengan orang-orang solih, jangan malu, jangan sungkan untuk minta doa untuk anak cucu kita. Itu yang sering saya lakukan ke anak-anak saya. Jadi misalnya saya ketemu ustadz, saya ketemu orang-orang yang solih, ketemu penghafal Quran yang 30 juz itu kan doanya dijawab Ibu ya. Saya selalu bilang, "Ustadz, boleh minta doa untuk anak saya?" Disebutkan saja doanya, misalnya saya pengen anak saya nanti begini. Jadi siapa tahu, kan kita tidak pernah tahu doa siapa yang diijabah oleh Allah. Gitu. Maka ini perlu dicontoh ya Bu ya, ini perlu dicontoh.
Tenang Bu, ini lagi fogging. Ya, jadi ini apa namanya? Kalau konteks kekinian, jangan sungkan-sungkan dan jangan segan-segan untuk minta doa kepada orang-orang solih. Termasuk juga misalnya ada tetangga, saudara, siapapun yang kita kenal kok tidak haji, tidak umroh ke tanah suci, ditulis Bu, doa kita ditulis, dititip ke kendonga. Itu yang saya rasakan kemarin ketika anak saya mau masuk PTN. Rasanya mau masuk PTN itu rasanya kayak ya Allah Bu, ngegulke anak bisa kuliah itu menurut saya ya perjuangan tersendiri gitu ya, perjuangan tersendiri. Saya qadarullah punya teman yang yaitu pelayan di biro umroh. Jadi bukan dia pemilik travelnya, tapi dia diamanahi untuk melayani para tamunya Allah. Gitu. Saya dekat dengan dia dan ketika teman saya itu mau berangkat WA orang-orang Gunung Kidul ya, Bun, dongake ya Bun, akar melayani para tamunya Allah lagi umroh. Saya minta didoakan. Pak catat Bu. Saya sering begitu. Saya catat, saya WA-kan doanya satu, saya pengen sama suami saya, keluarga saya semoga husnul khotimah. Itu doa yang utama. Kemudian yang kedua, dongake Om, anak-anakku semoga jadi para dai-daiyah, mujahid-mujahidah dakwah, para penghafal penjaga Quran. Selanjutnya, besok Om, anakku kepengen masuk PTN. Pilihan 1 psikologi UGM, pilihan 2 psikologi UNY. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Yang ketiga, anakku seneng kalau ini yang terbaik, semoga Allah mudahkan disampaikan sampai ke Jogja. Nah, bukan yang terbaik, semoga orang tekan Jogja. Begitu. Dan itu doa itu dibacakan langsung, direkam di depan Ka'bah, dikirimkan ke saya, nangis saya Bu. Masya Allah, saya sebagai orang tua yang banyak hilaf dosanya, bisa jadi Allah belum mengabulkan doa-doa saya, tetapi bisa jadi lewat orang lain yang solih, yang tulus, yang ikhlas lillahi ta'ala, bisa jadi doa-doa kita itu diijabah. Jadi tidak masalah Bu, nitip doa, nyuwun doa tadi seperti yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Gitu. Itu Ibu ya, ini bisa dipraktekkan ya Bu ya, gitu. Terus tapi yo terus jaga ke titip donga terus. Terus apa sih dongake Mbah Yai kok. Nek tau donga mbok nih gitu. Nah, iki gitu. Tidak ikhtiar juga gitu kan. Makanya tetap gitu, tetap doa ibu itu tetap harus gitu. Ada satu lagi keteladanan Ummu Sulaim, pernah saya yakin ibu pernah dengar ya, yang suaminya pergi keluar kota, Abu Tolhah ini pergi keluar kota, kemudian ketika pulang anaknya itu meninggal. Ummu Sulaim ini anaknya itu diturunkan ke kamar, diselimuti begitu. Terus Abu Tolhah itu ngelihat ke kamar, wes turu Bu, anak kita wes tenang. Gitu. Tidak disampaikan anak kita wes turu itu enggak, anak kita wes tenang. Gitu. Oh ya wes, akhirnya dijamu oleh istrinya ini, disiapi makanan, terus kemudian dilayani kebutuhan suami istrinya itu. Padahal anaknya meninggal loh. Setelah terpenuhi perutnya dan urusan di bawah perutnya, kemudian Ummu Sulaim itu baru ngomong sama suaminya, Abu Tolhah, wahai suamiku, seandainya engkau dititipi sesuatu, kemudian yang menitipkan sesuatu itu mengambilnya, apa yang akan kamu lakukan? Ditanya kayak gitu. Kemudian Abu Tolhah suaminya itu bilang, tak balik no, dititipi, ya tak balik ke, tak ulung ke, kan begitu ya.
Kayak tukang parkir itu kan gur titipi dijaluk ya dikeke gitu. Kalau Allah menitipkan anak kepada kita lalu Allah mengambil anak kita lagi, ya sudah dikembalikan gitu. Barulah cerita kalau anak yang tadi tidur di kamar itu sudah meninggal. Marah dia. Abu Tolhah yang tadi masuk Islam tadi, maharnya Islam tadi, si Abu Tolhah ini marah gitu. Oh iki anak yang meninggal kok sempat-sempatnya berhubungan suami istri gitu. Kok sempat-sempatnya kamu tuh ibu macam apa gitu. Kemudian mengadu kepada Rasulullah. Mengadu kepada Rasulullah, kemudian disampaikan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan istrimu itu benar. Dan semoga Allah memberkahi anak yang akan lahir dari hubungan kamu sama istrimu semalam. Dan betul, hamil, terus anaknya menjadi orang yang soleh. Ini salah satu keistimewaan juga ya. Bagaimana Ummu Sulaim itu emosinya itu sangat tertata sekali. Jangankan anak meninggal, ngopo sithik wae mbok seneng baper. Nggih betul? Gitu. Ya enggak? Ini anaknya meninggal masih setenang itu. Berarti kan emosinya itu sangat-sangat luar biasa. Terjaga luar biasa. Gitu. Kemudian ini tadi kisah siapa Bu? Ummu Sulaim dan anaknya Anas bin Malik. Nah yang kedua, ibunda Imam Asy-Syafi'i. Ibundanya bernama Fatimah binti Ubaidillah Asdiyah. Jadi Imam Asy-Syafi'i ini adalah sang mujadid. Mujadid itu apa Bu? Pembaharu. Pembaharu agama ya. Di abad kedua Hijriah. Ahli di bidang tafsir, hadis, peletak pondasi usul fikih yang menjadi pijakan syariat. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu keilmuannya luar biasa. Kemudian Imam Asy-Syafi'i ini secara garis keturunan nasabnya itu sampai kepada Rasulullah dari garis Husain bin Ali bin Abi Thalib. Karena cucunya Rasulullah itu kan namanya Hasan Husain ya. Nah ini dari keturunan Husain. Gitu. Jadi Imam Asy-Syafi'i ini memang keturunan nyambung ke Rasulullah. Gitu, ahlul bait. Kemudian Imam Asy-Syafi'i atas dorongan ibundanya bisa menyelesaikan hafalan Quran di usia 7 tahun. Bayangkan Bu, 30 juz di usia 7 tahun. Betapa luar biasanya dorongan ibunya ya. Kadang kita dikon ngajari Umi, dikon ngajari Iqra wae abot sing nyekel HP. Mak-maknya. Abot sing aduh nonton TV sik kok sik agak seru-serune gitu kan. Abot sing gawean dan sebagainya. Ini bisa mendorong anaknya di usia 7 tahun sudah hafal 30 juz. Nah, kita sing usia berapa ini? Juz 30 wae urung apale juz jambu, juz melon ya. Gitu. Justru itu. Justru itu gitu ya. Masya Allah. Aduh, gitu ya. Kadang satu sama suami itu juga suka nek lagi berdua gitu ya. Awake dhewe iki ya nek dipikir ya. Nek nyemangati Bapak karo Azam tuh, ayo Kak semangat, tinggal 1 juz lagi gitu. Lah awake dhewe ayat lho ya, maju ora mundur ya gitu. So yes ngono sing memotivasi gitu kan. Gitu. Tapi kemudian kita gini, kita ini kan coach. Coach itu tidak harus punya keahlian sama gitu, beda dengan mentor gitu kan. Gitu semuanya wong tua iki dalang ki ora kelakon gitu nih gitu. Nah, semuanya nek karepe bilung gitu nih sangat gitu ya. Jadi gitu. Di usia 7 tahun sudah bisa menghafal Quran. Nah ini
Saya tuh mikir sesuk nek ndek putu iki Mbak sesuk nek punya cucu sampai si bapak itu sampai sama saya bilang gini, Bunda, besok pokoknya aku punya anak, nek aku nggak ngebolehin terus Bunda ngebolehin, awas ya Bu. Diancem Bu, padahal udah anak kes ngancem aku Bu. Gitu. Pokoknya kita besok harus kompak loh Bun. Awas pokoknya Bunda besok aku ngelarang Bunda ngizinin, awas. Kayak gitu. Iya ora gitu. Gitu. Jadi luar biasa gitu ya. Kemudian belajar ilmu hadis dan menghafal kitab Al-Muwatta di usia 10 tahun. Kata para ustadz itu menghafal Quran dengan menghafal hadis itu lebih sulit menghafal hadis. Karena kalau Quran itu kan janji Allah itu kan mukjizat ya. Jadi mukjizatnya Allah itu Al-Quran itu gampang dihafalno gitu. Saya coba Bu, ono ora tak jenengan misalnya dia kenalan wong Nasrani gitu, ono ora sing ngapal Injil. Injilnya gonta-ganti gitu kan. Itulah cara Allah menjaga kemurnian Quran itu di situ. Dengan Quran itu mudah dihafal. Bayangkan loh, 30 juz loh. Kayak bahasanya bahasa Arab. Awak dhewe ku ora lahir ning Arab lho. Ning Arab itu Bu cah cilik-cilik wis pinter bahasa Arab. Enggak deh. Ya gitu. Gitu. Di sini kitab-kitab kayak Injil misalnya itu kan banyak yang berbahasa Indonesia, bahkan berbahasa Jawa. Harusnya kan lebih mudah dihafal. Tapi coba tanya, ada enggak yang bisa menghafal? Gitu. Karena janji Allah Quran itu akan terjaga hingga nanti hari akhir nanti. Gitu. Makanya kemudian mudah dihafalkan. Beda dengan hadis. Hadis itu kadang jelimet kan loh nih. Beda. Misalnya hadis arba'in, apakah hadis arba'in itu rasanya rekoso karena kita memang bukan orang Arab yang Arabnya Arab maklum ya teh. Arabnya Arab maklum gitu. Ini bisa menghafal kitab hadis di usia 10 tahun. Ya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i ini belajar di Mekah dan mendapatkan izin untuk mengeluarkan fatwa di usia 15 tahun. Bayangkan tuh. 15 tahun zaman saiki fatwane apa coba Jal? Zaman anak-anak sekarang ya. Nauzubillah. Gitu. Jadi karena memang ini keturunan Rasulullah dan memang sangat terjaga gitu ya. Tapi ya jadi terus wow, itu kan Imam Syafi'i keturunan Rasulullah, awake dhewe iki adoh keturunannya Mbah Adam gitu kan. Adoh gitu. Jangan kemudian itu menjadikan alasan kita untuk berpasrah diri gitu. Kemudian di usia 2 tahun. Nah, ini tadi saya sampaikan, ini contoh seorang ibu yang single parent bisa melahirkan ulama yang tadi sekelas Imam Syafi'i tadi. Single parent loh, Bu. Di usia 2 tahun ibunda Imam Syafi'i ini meninggal di wilayah Askolan Palestina yang sekarang sudah diduduki oleh Israel, menjadi wilayah yang diduduki oleh Israel. Nah, 2 tahun itu jadi janda dan ayahnya Imam Syafi'i ini tidak meninggalkan banyak harta, gitu, miskin lah intinya, gitu. Nah, ini yang pilihan bijak seorang ibu yang bernama Fatimah tadi ya, ibunda Imam Syafi'i tadi, memilih untuk mengirim anaknya ini kembali ke kota nenek moyangnya. Di mana? Di Mekah. Itu, di Mekah. Karena apa? Agar garis keturunannya itu tidak hilang. Yang kedua, karena di Mekah itu banyak orang-orang solih, banyak para tabiin. Tabiin itu pengikutnya sahabat. Jadi kan Rasulullah sahabat, tabiin, tabiut tabiin gitu. Di bawahnya sahabat itu kan ada tabiin. Generasi setelah sahabat maksudnya. Jadi banyak ulama yang bisa mengajarkan ilmu ke Imam Syafi'i. Dikirimlah ini ke sana, Imam Syafi'i ini.
gitu. Kemudian Imam Syafi'i ini juga oleh ibunya dikirim ke desa, ke kampung gitulah, ke kampung yang bahasa Arabnya itu masih murni gitu. Karena kan bahasa Arab katanya ya, di sana itu juga ada Arab yang murni, ada Arab yang gaul gitu loh Bu. Kayak Jakarta mungkin bahasa gaulnya orang ke Jakarta gitu ya. Kalau di sana mungkin kayak ente kayak gitu loh Bu, ya, kayak gitulah. Pokoknya bahasa Arabnya itu masih murni, sehingga berbekal dengan bahasa Arab yang murni tadi, Imam Syafi'i ini lebih mudah memahami Al-Quran dan hadis gitu. Kemudian juga Imam Syafi'i ini oleh ibunya dididik untuk menjadi orang yang ahli berkuda dan memanah. Titik. Bukan memanah asmara. Makanya tadi saya bilang titik, tidak ada tambahan asmara. Jadi mendidik anaknya untuk menjadi orang yang ahli berkuda dan memanah. Pernah suatu ketika Imam Asy-Syafi'i ini melesatkan 100 busur anak panah dan tidak ada satupun yang meleset. Saking ahlinya. Artinya apa? Secara keilmuan pinter, secara fisik juga tangguh. Makanya kalau kita di zaman sekarang itu, saya tadi malam itu dikirimi sama anak gitu ya, Bun, ternyata makanan di jajanan di swalayan itu yang real food itu cuma sedikit sekali, bener nggak? Saya baru ngerti real food itu apa sih gitu. Ternyata itu yang sudah diproses berkali-kali, bener nggak Teh? Kayak gitu ya. Dan itu sangat tidak sehat, dan itulah yang kemudian menyebabkan banyak penyakit, diabetes macam-macam kayak gitu, sampai kanker kayak gitu. Termasuk juga susu kemasan itu ya, UHT itu ternyata juga harus hati-hati juga. Ternyata kita ini jadi ibu-ibu ini harus pinter-pinter baca ingredient itu ya, baca komposisi gitu. Komposisi di setiap makanan yang kita ini, kadang kan sebenarnya cemplung tanpa kita ngerti. Oh ternyata saya kemarin pas dikasih dikirimi anak saya itu, ya Allah ternyata ini jajanan saya tak tahu itu ternyata tidak boleh untuk anak di bawah 3 tahun dan ibu hamil. Artinya kan berarti ada sesuatunya kan itu. Terus susu pun ternyata kandungan gulanya tinggi sekali. Ternyata itu adalah, kalau orang sering bilang, itu adalah minuman manis rasa susu. Bukan susu yang rasa manis, tapi minuman manis rasa susu. Karena gulane. Makanya kemudian anak-anak zaman sekarang itu banyak yang kena diabetes, banyak yang gagal ginjal, cuci darah. Gitu. Termasuk saya itu alhamdulillah ya tidak membiasakan ada teh manis-manis itu Bu kemasan di rumah. Kan anak-anak suka sekali ya. Gitu. Misalnya dapat itu anak-anak sudah tahu, Bunda ini nggak boleh atau nggak boleh, udah ditaruh aja di situ, tidak usah diminum. Gitu. Jadi bagaimana kemudian kita bisa melahirkan generasi baru ummah? Nih anak kita nanti nauzubillah ya fisiknya kelumbruk, letoy, sakit-sakitan gitu. Padahal Allah menginginkan kita itu menjadi, anak-anak kita itu menjadi kuntum khairu ummah. Maka akalnya juga harus pintar, disiapkan, akhlaknya baik, fisiknya juga harus kuat. Gitu. Makanya emak-emak ini harus yang penting mau ada praktis. Hari ini apa teh? Sarden. Berikutnya kornet. Berikutnya nugget, berikutnya sosis. Nah, kuwi makanan olahan kabeh. Nah, itu. Terus sampai anak-anak kita itu nggak terbiasa makan sayur. Gitu. Benar ya, Bu? Saya tuh sekarang membiasakan
anak wedok saya itu Mbak mulai hidup sehat. Saya nek pagi berusaha, pokoknya pagi jam 6 itu sarapan sudah mateng, ada nek anak saya kuliah ya, ada sayurnya. Gitu. Saya nanti sing natak, nek orang kok memang menggugurkan kewajiban. Satu biji, bener, yakin gitu. Satu biji sing penting nek ono jojone. Nek saya sing natake sayurnya banyak, ada lauknya gitu. Dan ya memang anak-anak kita sekarang begitu ya. Jadi angel sayur, sukanya yang karena kenapa ya alhamdulillahnya anak saya itu kok seneng bawa bekal. Selain faktor ekonomis ya, ya. Selain ngirit juga saya nanya, Mbak di kantin di kampusmu apa wae makanannya? Makanan itu Bu, seblak, bakso aci, cilang, ngono-ngono kuwi Bu. Cireng, wis makanan-makanan ngono kuwi. Kok ya ora ono sayure to, Mbak? Saya kok ora ono makan sayur ora ono, Bun. Enggak laku. Gitu. Makanya kemudian bawa sendiri dari rumah gitu. Kecuali lagi pengen bunda, aku tuh lagi pengen banget bakso aci, ya wis ora apa-apa, sekali ini wis seseorang gitu. Nah, itu ya. Jadi apa namanya? Tadi ahli memanah dan berkuda. Kemudian juga ini karena tidak mampu. Ini saya tadi malam baca lagi bukunya itu, masya Allah ya. Bayangkan Bu, anak yatim, pinter, sampai tuku kertas untuk nulis aja kuat, nggak mampu. Akhirnya dia sering datang ke kantor-kantor pemerintah, misalnya kayak sekarang ke balai desa kayak gitu, jaluk kertas bekas. Imam Syafi'i begitu. Sampai kemudian diceritakan, saking murah duit kertas, Imam Syafi'i itu nemu tulang di jalan, ditulisi Bu, ditulisi sampai tulang itu penuh tulisan, kemudian dilemparkan ke tempayan di rumahnya. Gitu. Saking semangat menulisnya tinggi, nih orang duwe kertas, tidak punya uang untuk beli kertas. Gitu. Jadi kalau kemudian sekarang kita, Mbak, aku kan mau orang duwe iki lho, Imam Syafi'i itu luweh orang duwe gitu. Gitu. Kemudian Ibunda Imam Syafi'i ini juga sampai menggadaikan rumahnya untuk nyangoni Imam Syafi'i ini untuk merantau berguru, dipilihkan guru yang terbaik untuk anaknya. Bu. Gitu ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyiapkan anak-anak kita itu menjadi para ulama. Data kemarin COVID itu Bu, selama COVID itu ada lebih dari 500 ulama yang wafat. Lebih dari 500, bukan 50 orang, tapi 500 di Indonesia. Gitu. Artinya apa? Ulama itu kan dia penerang nggak Bu? Kalau sebanyak itu yang diambil oleh Allah, maka kalau lampu diambil sebanyak itu, kondisinya apa? Hilang. Maka PR kita adalah tadi melahirkan ulama-ulama dari rumah kita, dari rumah anak-anak kita. Gitu. Kemudian tadi kisah yang kedua adalah kisah tentang Ibunda Imam Asy-Syafi'i. Kemudian berikutnya adalah kisah Ibunda sang penakluk Konstantinopel. Siapa itu Bu? Muhammad Al-Fatih. Betul. Saat perang Khandaq, sungguh benar-benar Konstantinopel akan ditaklukkan di tangan seorang pemimpin. Sebaik-baik pemimpin adalah penakluknya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Mari kita lihat bagaimana Ibunda Muhammad Al-Fatih yang selama ini sering dibahas itu kan bagaimana ayahnya menyiapkan seorang guru Aksamsuddin yang sangat berpengaruh gitu ya ke perjuangan Muhammad Al-Fatih. Tapi jarang orang yang melihat bagaimana peran Ibunda Muhammad Al-Fatih dalam menanamkan dan merawat orientasi. Jadi kita punya anak itu harus punya visi Bu. Anakku kan tak dadekke opo, sampaikan ke anak-anak kita. Ini yang dilakukan oleh Ibunda Muhammad Al-Fatih. Jadi
Konstantinopel itu kan negara adidaya waktu itu, gitu ya. Di zaman Rasulullah Konstantinopel itu adalah negara adidaya. Saya ke Amerika gitu. Nah, tapi lebih keren Konstantinopel daripada Amerika sekarang, gitu ya. Nah, setiap pagi habis subuh, Ibunda Muhammad Al-Fatih ini mengajak Muhammad Al-Fatih kecil ini untuk melihat Konstantinopel dari jauh. Jadi kan kayak misalnya sini delok ke mana ya, negara tetangga begitu. Gitu. Mungkin kayak saya di gunung itu dan delok Australia gitu. Kan gak ada renang gilit itu, Bu. Gitu. Renang antek sak mati nih ya teh ya. Gitu. Gitu. Dikisahkan setiap subuh Muhammad Al-Fatih ini diajak untuk melihat Konstantinopel dari jauh. Kemudian ibunya itu berkata, anakku, esok engkaulah yang akan membebaskan kota itu. Ya. Anakku, esok engkaulah yang akan membebaskan kota itu. Bayangkan itu dilakukan setiap hari. Kemudian Muhammad Al-Fatih kecil pun bertanya, duhai ibunda, bagaimana aku akan membebaskan kota sebesar itu? Bahkan kakek moyangnya, bapaknya, waya rasa menaklukkan. Aku kok kon menaklukkan pun dengan apa? Gitu. Kemudian ibunda Muhammad Al-Fatih menjawab dengan Al-Quran, kepemimpinan, jihad dan cinta manusia. Insyaallah. Dengan Al-Quran. Jadi basic utamanya adalah Quran, pegangan utamanya adalah Quran. Maka di Pondok Ibnu Abbas anak saya itu tagline-nya adalah berjaya bersama Al-Quran. Gitu. Karena kita akan meraih kejayaan ketika kita bisa mendekap bersama dengan Al-Quran. Menjadikan Quran itu sebagai way of life, sebagai jalan hidup. Kemudian dengan kepemimpinan, karena tadi dijanjikan Rasulullah sebaik-baik pemimpin ya tadi yang menaklukkan, maka kamu harus menjadi sebaik-baik pemimpin. Makanya ketika Muhammad Al-Fatih mau melakukan penyerangan itu ditanya sebelum penyerangan itu ditanya siapa yang jadi imam. Kan sholat dulu, kemudian ditanya sekarang siapa di sini itu mau memilih imam yang akan mengimami pasukan pada saat sholat sebelum menyerang Konstantinopel. Siapa yang selalu sholat sunat rawatib? Oke. Yang sholat subuh. Ternyata kok anak sing keteter. Itu sholat subuh dulu. Sholat subuh banyak, sholat subuh. Kemudian sholat rawatib, sunat rawatib. Ternyata dari semenjak Muhammad Al-Fatih ini balik sampai saat dia mau sholat itu, dia tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib. Itulah kenapa kemudian dia yang jadi imam. Muhammad Al-Fatih ini yang jadi imam. Karena kualitas, bayangkan Bu, jangankan sholat wajib, sholat sunnah aja betul-betul dijaganya. Dari balik sampai dia memimpin perang itu. Gitu. Kemudian dengan jihad, karena perang untuk menaklukkan Konstantinopel itu kan lama ya Bu ya, lama sampai sempat hampir putus asa karena saking suwene dari kakek moyangnya, bapaknya orang iso jebol itu benteng Konstantinopel. Kemudian dengan cinta manusia, jadi ketika benteng itu sudah berhasil direbut, kemudian rajanya itu sudah ditangkap, nanti bisa dilihat di filmnya Muhammad Al-Fatih ya. Kemudian dia masuk ke Hagia Sophia yang dulu jadikan gereja. Kemudian itu kan orang-orang pada takut karena orang-orang zaman dulu itu kalau bangsa ini ya, kerajaan Nasrani itu kalau mau menyerang, kalau sudah mengalahkan suatu negara, suatu kerajaan itu kan masih dipateni gitu ya. Nah itu dapat takut. Nah itu digambarkan Muhammad Al-Fatih itu menjamin keamanan, keselamatan orang-orang Nasrani yang tinggal di wilayah Konstantinopel. Artinya apa? Dia punya cinta kepada manusia yang sangat besar sekali.
Makanya tadi ibunya berpesan, kamu bisa membebaskan kota itu dengan Al-Quran, dengan kepemimpinan, dengan jihad dan cinta manusia. Gitu. Dan itu terwujud. Ibu-ibu sekalian, dari 3 contoh para ibu dari pengubah dunia ini, tadi ya, mulai dari Anas bin Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Muhammad Al-Fatih ini, ada beberapa ibroh yang bisa kita kumpulkan gitu ya. Pertama adalah untuk bisa melahirkan anak-anak yang solih, orang tuanya harus solih dulu. Gitu. Orang tuanya harus solih dulu. Karena salah satunya adalah doa orang tua yang solih itu akan diijabah oleh Allah. Sehingga akan mudah untuk mentarbiyah anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah mendidik dengan visi. Tadi ya, Ummu Sulaim juga visinya luar biasa. Imam Syafi'i yang janda, orang duwe, tapi punya visi yang luar biasa, itulah yang kemudian bisa mengantarkan anak-anaknya menjadi pahlawan, para pengubah dunia. Gitu. Maka ini pun juga yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Awak dhewe iki Bu, jadi ibu itu harus punya visi. Anake dhewe iki arep dadekke apa to? Anake dhewe iki arep pengen kepiye to? Harus punya visi. Kemudian yang ketiga adalah doa dan ikhtiar. Bagaimana tadi Ummu Salam mencontohkan sampai nitip-nitip doa, ya Rasulullah doakanlah pembantu kecilmu ini. Gitu. Kemudian sabar dan berkorban. Nah tadi ibunya Imam Asy-Syafi'i tadi kan berkorban sampai omai digadeke. Ummu Sulaim berkorban menyerahkan anaknya jadi khodimat, orang ketemu setiap hari gitu kan. Kemudian lingkungan yang baik. Nah lingkungan yang baik itu seperti apa? Ya tadi dititipkan dengan pada orang yang solih, dititipkan ke pondok, dicarikan guru yang baik. Kayak Imam Syafi'i dikirim ke Mekah untuk ketemu dengan para tabi'in yang ilmunya sangat banyak begitu. Ikhlas dan tawakal. Ini juga dilakukan oleh para ibunda, para 3 tokoh di atas. Gitu ya. Jadi itu ibu-ibu sekalian, nanti insya Allah PPT akan saya kirim ke Mbak Chandra. Nanti semoga bisa di-share di grup ya Mbak, dan semoga bisa dibuka-buka lagi begitu. Ibu-ibu sekalian, kita ini kalau kata Ustadz Budi Azhari, jadi orang tua ini masih compang-camping, bener nggak? Kita ini sebagai orang tua ini masih compang-camping, ilmu kita kurang, mungkin banyak dosa-dosa kita gitu ya. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah memohon ridho pada Allah. Kita kepengen ketika mendidik anak ini Allah tuh ridho. Allah tuh ridho. Kalau Allah sudah ridho, Allah akan mengirimkan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk membantu mendidik anak-anak kita. Contoh seperti Maryam, ketika orang tuanya wafat, yang mendidik siapa? Pamannya siapa Mbak? Nabi Zakaria ya? Nah, itu. Bener Zakaria kan ya? Bener gak? Betul kan? Nah, itu kan pamannya, karena istrinya Nabi Zakaria itu masih saudara dengan ibunya Maryam. Jadi istrinya Zakaria itu budenya Maryam gitu. Akan dikirimkan oleh Allah sosok-sosok yang akan membantu kita untuk mendidik anak-anak kita. Saya sering merasakan itu ketika anak-anak saya di pondok. Contoh misalnya, Wafa cerita, Bunda tahu nggak? Di pondok itu tiba-tiba itu ada ustadz yang sebenarnya nggak kita undang. Contoh misalnya Ustadz Felix. Beliau itu kita nggak ngundang, Bun, pondok itu nggak ngundang, tapi beliau ke Solo. Terus tiba-tiba nelpon ke pondok, Ustadz, saya boleh mampir nggak ke Ibnu Abbas? Di situ mampir, terus berbagi ilmu ke anak-anak. Bunda tahu nggak, Bun, kemarin itu ada profesor dari Palestina. Ibnu Abbas itu nggak ngundang.
Tapi tiba-tiba panitianya itu ngubungin ke pondok, Ustadz kami boleh mampir nggak mengajak profesor ini untuk ketemu dengan anak-anak. Jadi kita itu kayak nggak nyangka-nyangka gitu loh Bu, ditolong sama Allah anak-anak kita diketemukan dengan orang-orang yang solih, orang-orang yang ilmunya banyak sehingga membantu anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Sama azab juga begitu. Tahu nggak Bunda? Di sekolahku pun ada dokter Gamal datang ngasih inspirasi banyak banget. Emang inspirasinya apa aja Kak? Diceritain. Masya Allah kayaknya Bunda nggak nyampe deh ngasih ilmu kayak gitu. Jadi kalau Allah sudah ridho, Allah akan menutup compang-campingnya kita, kekurangan-kekurangan kita dalam mendidik anak itu dengan didatangkan orang-orang yang solih, orang-orang yang baik, orang-orang yang expert yang oleh Allah ditujukan untuk membimbing anak-anak kita. Maka jangan lupakan doa kita setiap waktu mendoakan anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Demikian Ibu sekalian dari saya, banyak hilafnya mohon maaf, jika ada benar dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.